Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Karena aku lihat di kolom komen sering banget nih ya kalian request pengen aku bahas film psikopat lagi. Jadi kali ini aku udah pilihin satu film psikopat yang ngeri banget guys. Judulnya The House That Jack Built. Ceritanya tentang salah satu pria psikopat paling kejam di dunia yang udah jadi pembunuh berantai selama 12 tahun dan korbannya udah sekitar 60 orang. Dan ceritanya bakal nunjukin betapa psikopatnya pria itu sampai tega ngebangun rumah dari tubuh para korbannya. Ngeri banget kan? Oh ya, kemarin aku juga sempet upload film psikopat yang gak kalah seru dari ini. Psikopatnya ngejual dan makan daging manusia. Aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis nonton yang ini, tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Nah, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi suatu hari ada seorang pria yang lagi fokus nyetir nih, namanya Jack. Sampai tiba-tiba aja dia di stop sama seorang wanita yang minta tolong dianterin ke bengkel. Katanya ban mobil wanita itu kempes dan alat dongkrak buat ngebenerinnya juga rusak. Sebenarnya Jack mager, tapi karena wanita itu terus-terusan maksa, ya udah akhirnya dianterin. Ngeselinnya di sepanjang jalan, wanita pirang ini malah bawel banget. Bahkan dia sempet bercanda dan bilang jangan-jangan Jack ini psikopat. Soalnya penampilannya mencurigakan. Apalagi mobilnya ini mirip kayak mobil orang jahat di film-film. Walau sebel, Jack diem aja. Dan setelah sampai bengkel, wanita itu juga minta Jack nungguin. Dia minta dianterin balik lagi ke mobilnya kan. Ya udah tuh, si Jack juga bahkan bantuin wanita itu benerin ban mobilnya. Dongkraknya malah rusak lagi. Dan wanita ini minta tolong Jack buat nganterin balik lagi kan ke bengkel tadi. Walau kesel karena harus bolak-balik, Jack masih mau. Sampai lagi-lagi di jalan wanita ini bawel kan. Kali ini dia bilang kayaknya Jack bukan psikopat deh. Kelihatannya Jack lemah, gak ada serem-seremnya. Gak mungkin lah psikopat. Lah sayangnya wanita itu salah guys. Karena udah emosi ngedengerin ocehannya, wanita bawel itu langsung dihabisi. Jadi Jack ini psikopat jahat, tokoh utama di cerita ini guys. Ngerinya target korbannya tuh orang random. Siapapun yang lagi pengen dia habisi ya bakal dihabisi. Nah, selain jadi psikopat, di kehidupan sehari-hari Jack ini seorang arsitek guys. Kerjaannya ngedesain bangunan. Dan dia juga punya keinginan pengen ngebangun rumah impiannya suatu hari nanti. Jack udah nyoba ngebangun rumah impiannya berkali-kali, tapi selalu aja nggak puas, dia hancurin lagi. Balik lagi, saking udah banyak banget korban yang dihabisi, diam-diam Jack sampai punya ruang pendingin khusus nih buat nyimpen mayat para korbannya. Dan wanita rambut pirang tadi juga dimasukin ke situ. Oh ya, Jack ini kan psikopat profesional. Jadi dia udah mindahin mobil wanita itu ke hutan supaya aksinya nggak ketahuan. Nah, si Jack masih belum puas guys. Dia pengen nyari korban baru. Kali ini targetnya ibu-ibu yang tinggal sendirian. Seperti biasa random ya. Padahal ibu itu nggak salah apa-apa. Nah, dengan pedenya siang-siang Jack ngetok pintu rumah si ibu. Dia pura-pura jadi pegawai asuransi. Si ibu percaya gitu aja.
Dan ya karena lengah, wanita itu dihabisi dengan mudah. Setelah ngelakuin aksinya, pria psikopat ini gak langsung pergi guys. Dia malah ribet moto-motoin korbannya itu dari berbagai sisi. Karena menurut Jack, aksi pembunuhannya itu sebuah karya seni. Makanya harus diabadiin lewat foto. Setelah puas, Jack langsung ngebersihin setiap sudut rumah buat ngilangin jejak. Nah udah selesai dan Jack bisa pergi kan. Dia malah balik ke dalam rumah lagi. Karena ya ciri-ciri psikopat ya guys, semua harus sempurna, semua harus bersih. Jack ngerasa gak tenang. Dia takut masih ada noda yang tersisa. Makanya dia sampai bolak-balik ngecek dan ngeberesin rumah korbannya itu. Sampai bener-bener kinclong, sempurna, dan gak ada jejak perbuatannya sama sekali. Baru deh jiwa psikopatnya Jack bisa tenang. Sialnya karena kelamaan beberes, pas banget malam-malam ada mobil polisi yang patroli kan. Jack langsung nyembunyiin mayat ibu itu. Dia juga pura-pura kalau dia teman suaminya si ibu. Polisi juga udah ngecek-ngecek dan gak nemuin hal yang mencurigakan kan. Perbuatan Jack gak ketahuan sama sekali. Setelahnya Jack mau pulang, tapi dia lupa dong nih. Mayat ibu itu kan diikat pakai tali, masih ada di luar mobilnya. Dan jadi keseret sepanjang jalan pulang. Jejak darahnya jadi ngebekas di jalanan kan. Gak tahu ya emang hoki atau gimana. Gak lama turun hujan deras. Dan lagi-lagi perbuatan psikopat Jack gak ketahuan karena jejak darah di jalanan jadi hilang. Jadi guys, dari masih bocil, Jack ini udah psikopat. Pas ngeliat ada bebek yang tenggelam, bukannya ditolongin, bebeknya malah dimatiin. Jahat banget. Jiwa psikopatnya juga bikin Jack jadi kesulitan berekspresi kayak orang normal lainnya. Makanya dia selalu latihan berekspresi senyum, ekspresi sedih, supaya orang-orang gak curiga. Dan lagi-lagi nih ya, si Jack masih aja ngerasa gak puas. Jadi kali ini dia langsung menghabisi 2 korban sekaligus. Lagi-lagi orang random. Karena dia lagi pengen aja bikin foto yang korbannya ada 2. Dia susun-susun tuh posenya. Menurut dia itu estetik. Nah guys, Jack ini bisa dibilang psikopat yang paling jahat. Karena ngerinya nih ya, dia ngajakin istri dan 2 anaknya pergi liburan kan, piknik sambil berburu gitu. Keluarganya juga nggak tahu kalau Jack ini psikopat. Dan emang sial banget dah, tiba-tiba aja jiwa psikopat Jack kumat. Mereka semua dihabisi satu persatu. Udah gitu tubuh si ibu dan 2 anaknya tadi dijejerin sama bangkai burung supaya hasil fotonya estetik kayak lukisan. Setelahnya Jack juga nyimpen keluarganya itu di ruang pendingin. Ngerinya dia juga bikin muka anaknya seolah jadi tersenyum. Jack puas karena sekarang anaknya udah gak bakal nakal lagi. Lanjut nih ya, setelah istrinya meninggal, Jack move on kan, nyari pacar baru. Karena sikap Jack yang sering kelihatan mencurigakan, cewek cantik ini jadi ngerasa takut. Sampai tiba-tiba aja Jack malah jujur ngasih tahu kalau dia sebenarnya psikopat yang udah menghabisi 60 korban. Ngedenger itu, cewek cantik ini langsung kabur ngelaporin Jack ke polisi. Sayangnya polisi ya nggak percaya lah. Karena di situ si Jack malah pura-pura mabuk. Jadi ya polisi ngiranya yang dia bilang itu cuma ngarang aja. Karena si Jacknya lagi mabuk. Cewek cantik ini akhirnya berusaha tenang dan balik lagi ke rumah. Dia pikir-pikir gak mungkin juga lah Jack psikopat. Sampai tiba-tiba dia sadar kalau pintunya kekunci, kabel teleponnya juga putus. Wanita ini panik teriak minta tolong, tapi ya percuma. Setelah puas ngeliat cewek itu ketakutan, dia langsung dihabisi. Lanjut, selama beberapa minggu Jack kembali fokus sama impiannya kan, ngebangun rumah. Udah dicoba pakai batu bata, pakai kayu. Jack selalu ngerasa nggak puas, dia hancurin lagi. Bahkan karena udah emosi, Jack ngelampiasin kekesalannya dengan nyulik beberapa korban.
Kali ini Jack udah nyiapin tembakan dan peluru khusus yang seharusnya bisa langsung nembus 5 orang sekaligus dalam satu kali tembakan. Sampai tiba-tiba Jack sadar kalau pelurunya nih salah. Ini sih peluru biasa. Dia langsung ngedatengin toko senjata dan minta dikasih peluru terkuat itu. Karena pria psikopat ini penasaran, pengen nyoba menghabisi 5 korban sekaligus. Nah, tapi si pemilik toko nggak mau ngasih. Karena peluru khusus itu belinya harus pakai izin. Takutnya dipakai macem-macem kan. Jack yang udah kesel akhirnya ngedatengin temennya nih, bapak-bapak ini. Jack tahu kalau bapak ini punya peluru yang dia cari. Nah, karena si bapak curiga kalau Jack mau ngelakuin kejahatan, dia ternyata udah nelpon polisi guys. Sialnya pas polisi datang, si Jack udah berhasil kabur. Bahkan karena mobilnya tadi mogok, dengan santuinya si Jack kabur pakai mobil polisi. Padahal di tiap mobil polisi kan udah ada pelacaknya. Jadi secara nggak langsung Jack malah nunjukin lokasi persembunyiannya. Setelah balik, Jack langsung siap-siap mau nembak 5 korbannya sekaligus. Dan di luar, mobil polisi yang lain ternyata udah sampai. Mereka berhasil nemuin lokasi Jack kan. Di situ Jack tahu kalau dia udah terkepung, sebentar lagi bakal ketangkep. Padahal dia masih punya cita-cita ngebangun rumah kan. Di waktu-waktu terakhir itu, Jack masih sempet mau bikin rumah impiannya. Dia baru sadar kalau selama ini rumah impiannya itu ya rumah yang disusun dari tubuh korban-korbannya. Bersamaan dengan Jack yang udah berhasil ngebangun rumah psikopat impiannya itu, polisi juga udah berhasil ngejebol pintu dan si Jack langsung ditembak sampai kehilangan kesadarannya. Setelahnya kita bisa lihat nih ya, Jack dituntun ke tempat yang penuh api. Jack sampai berusaha manjat tebing karena dia pengen pergi dari tempat itu. Jack pengennya masuk surga guys. Tapi ya karena semua perbuatan kejam yang udah dia lakuin sepanjang hidupnya, pria psikopat itu akhirnya jatuh ke neraka. Ya itu tadi ceritanya. Gimana guys? Cerita psikopat kali ini bener-bener bikin merinding ya. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!